Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan selamanya ya Bunda ya. Mudah-mudahan selamanya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe, like, komen ya, beri masukan-masukan dan saran-saran untuk perbaikan video ini. Pagi hari ini kami ingin ngobrol-ngobrol sama istri saya nih sambil makan apa? Wadai. Makan wadai itu? Habis olahraga berkeringatan makan wadai. Kalau di sini namanya wadai. Wadai itu apa? Kue. Kemarin Bunda gini. Kemarin diskusi kedatangan ada tokoh pendidikan, ada guru, praktisi pendidikan. Ada yang bertanya, di masa pandemi ini katanya COVID-19 ini kan anak-anak nggak belajar secara reguler di tatap muka, tapi belajar BDR, belajar di rumah gitu kan. Ternyata banyak kendala-kendalanya. Pertanyaannya itu, apakah memungkinkan siswa itu tidak naik kelas atau tidak lulus sekolah dengan cara pembelajaran semacam BDR ini? Menurut Bunda gimana, ada? Iya. Kendala itu kendala guru kah kendala orang tua dulu? Karena sepertinya punya kendala dua-duanya juga. Bunda sambil makan wadah ya? Iya. Kendalanya kendala siapa dulu? Kendala guru kah kendala orang tua? Kalau orang tua juga punya kendala, pasti guru juga punya kendala ya kan. Tapi gimana supaya kendala itu hilang? Ya kan ya? Iya, betul. Ya, gimana kendala itu hilang? Mungkin salah satunya kita harus mempunyai strategi bagaimana ya kan. Bagaimana supaya anak itu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Memang kalau dia tidak melaksanakan tugas, otomatis kan tidak ada nilai. Tugas sekolah? Tugas sekolah, otomatis dia tidak ada nilai. Nah, disinilah mungkin pendapat saya, peran guru dan orang tua memang harus apa? Lebih dioptimalkan lagi. Lebih dioptimalkan lagi. Jangan juga orang tua menyalahkan guru, jangan juga, nggak baik kan. Guru juga jangan juga menyalahkan orang tua, karena mungkin semuanya mempunyai pekerjaan masing-masing yang lebih penting. Tapi bukan berarti kita memberi saran atau nasihat anak itu tidak penting, tapi semuanya penting ya kan. Orang tua bekerja penting, mendidik anak juga penting. Tapi sekarang ini kan kebanyakan memang anak itu belajar di rumah. Ya kan? Di rumah itu kita tidak tahu juga orang tuanya profesinya apa. Kita nggak tahu ya kan. Mungkin ada yang berdagang, ada yang guru, kan guru kebanyakan bisa dari rumah, ada yang dosen, ada yang polisi, banyak ya kan. Nah di situ mungkin kita harus menerapkan sistem gimana yang sederhana, bagaimana orang tua di rumah juga dalam mendidik anak supaya anak itu bertanggung jawab, dikasih gimana ya kan, dibicarakan atau gimana. Terus guru juga mungkin berkewajiban juga mendidik. Mungkin guru sekarang sepertinya lebih lebih bebannya guru di mana sekarang? Beban guru sekarang dengan reguler dengan sekarang, beban lebih berat mana menurut kita aja? Menurut kita beban guru sekarang berkurang atau meningkat dengan BDR, belajar di rumah itu? Ada positif ada negatifnya juga. Kalau di rumah, pekerjaan rumah bisa sambil terpegangin. Kalau tatap muka seperti sebelum COVID mungkin lebih fokus ke sekolah, sisanya baru pekerjaan rumah. Nah sekarang kan itu kondisi belajar anak di rumah, BDR ini belajar di rumah di masa pandemi ini. Pertanyaannya, dari beberapa pertemuan kemarin itu ngobrol-ngobrol lah, diskusi, apakah dimungkinkan apabila tidak memenuhi syarat siswa itu tidak naik kelas, padahal sekarang masa pandemi, sedangkan anggapan orang tua kan sekarang katanya persepsinya tidak sekolah, kenapa tidak naik kelas anak saya kan gitu. Bunda gimana? Aduh, berat memang sih kalau kita sebagai orang tua, sebagai
sebagai pendidikan, sebagai ini kan, sebagai pendidik gitu ya. sebagai pendidik atau sebagai guru berat memang. Tapi kalau dari hati kecil saya, ya jangan sampailah anak itu tidak naik kelas, ya kan. Bagaimanalah tugas kita sebagai guru atau orang tua mencari berbagai macam strategi supaya anak itu bisa naik kelas. Gimana cara kita, meskipun katanya ada informasi juga kan, berita-berita yang didengar ada sudah kunjungan, ya kan, bagaimana supaya anak itu bisa melaksanakan kewajibannya. Tapi bukan cuman kunjungan aja, marilah kita berpikir bersama untuk memecahkan kasus atau masalah ini, kasus ini, bagaimana kita memecahkannya supaya anak itu bisa bertanggung jawab ketika belajar di rumah. Jangan gara-gara di rumah nggak ketemu guru, nggak berpakaian seragam, itu dikatakan tidak sekolah, ya kan. Tapi namanya belajar dimanapun, saat kapanpun kita memang harus belajar, ya kan. Iya. Jadi gini, apabila semakin banyak siswa tidak lulus, apabila semakin banyak yang tidak naik kelas, ini menunjukkan kemampuan sekolah itu mungkin ya, kesuksesan sekolah itu. Pasti itu. Apakah semakin banyak tidak lulus, semakin banyak anak tidak naik kelas, itu berarti tidak sukses sekolah itu, atau bagaimana itu? Bisa terjadi semacam gitu ya? Bisa terjadi. Oleh karena itu, Kesuksesan, ya. tugas sekolah itu adalah merubah sikap perilaku anak yang tidak baik menjadi baik. Benar, harus yang utama itu. tidak berprestasi dua prestasi. Iya. Kan begitu ya intinya kan itu. Iya. Jadi perubahan sikap itu adalah tugas, merubah sikap itu adalah tugas pendidikan kita. Iya. Tapi pendidikan tugas bersama. Tugas sekolah, tugas kepala sekolah, Benar. tugas guru, tugas pemerintah, tugas masyarakat, tugas orang tua untuk mensukseskan pendidikan di sekolah. Kita sepakat itu kan. Memang kemarin juga ada dua kelompok nih berpendapat katanya. Pertanyaan kan sama seperti tadi. Iya. Apakah dari masa pandemi ini dimungkinkan anak tidak naik kelas atau tidak lulus? Ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan kalau memang tidak lulus ya tidak lulus saja, tidak naik kelas saja katanya. Jangan gara-gara pandemi anak dimanjakan ya. Jadi jangan ada alasan gara-gara pandemi anak kalau tidak lulus ya tidak lulus, kalau tidak naik aja. Kan itu. Ada lagi ya dua pendapat yang kedua adalah, aduh saya tidak tega Pak kalau sampai anak tidak lulus. Terlebih kondisi sekarang ini kondisi pandemi. Karena ada orang tua, tidak selamanya orang tua itu bisa mendampingi katanya. Kenapa? Sekarang itu dengan pandemi ini tidak hanya sekolah yang lelah katanya ya. Itu pendapat yang benar. satu. Orang tua pun jadi capek. Yang selama ini tugas mengajar itu di sekolah sekarang dialihkan ke orang tua. Iya. Mendingan katanya kalau orang tuanya tidak bekerja. Benar. Mendingan kalau orang tuanya tidak berjualan berdagang Iya, gitu. berdagang. Kalau kami yang berdagang, kalau tidak berdagang, tidak dapat uang, tidak bisa makan. Iya. Makanya pilihannya itu berdagang dulu, jualan dulu, cari uang, atau mendampingi anak belajar. Satu-satu semua penting. Ya sama-sama gitu kan. Kalau ayah berpendapat, ini bunda pendapat ayah, silakan ya sekolah eksekusi. Eksekusi, lulus atau tidak lulus, naik kelas atau tidak kelas. Kalau misalnya menyarankan kesimpulannya, udah anak itu tidak lulus, tidak naik kelas, harus ada argumentasinya. Alasan-alasannya harus kuat, dokumennya, sehingga ketika ada pertanyaan pun bisa dipertanggungjawabkan anak tidak naik kelas. Kalaupun nanti bisa dipaksakan naik kelas, juga harus ada alasan-alasannya, argumentasinya. Iya. Secara humanis gitu kan. Benar. Jadi sekali lagi keputusan itu menaikkan siswa, meluluskan siswa di sekolah pada masa pandemi ini perlu kehati-hatian, perlu alasan-alasan, perlu argumentasi sebelum memutuskan, sebelum menyimpulkan, sebelum mengeksekusi. Benar itu. Pertimbangkanlah secara matang, baik buruknya, baik secara aturan, akademik, juga sosial. Iya. Kondisi sekarang terutama dalam kaitannya kondisi pandemi ini. Iya. Gitu aja ditanya. Iya. Gitu aja. Ini pendapat. Apabila ini baik silahkan dilaksanakan. Apabila tidak baik
jangan diikuti, jangan Jangan dilaksanakan. diikuti. Tidak selamanya pendapat ini benar, tapi itu setidaknya tadi adalah pandangan-pandangan teman-teman yang lain tadi kan Iya, bicarakan. Ada dua pendapat, silakan tidak naikkan apabila tidak memenuhi syarat. Tapi yang kedua adalah naikkan saja tapi dengan pertimbangan humanis gitu kan. Iya. Tapi semuanya itu harus ada argumen yang kuat yang jelas supaya nanti tidak ada Yang terjadi mengecewakan. hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita Iya. semuanya. Sekali lagi, kalau baik silakan laksanakan, kalau tidak baik tinggalkan. Iya. Duanji bahala, lihiji papa. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat kita semuanya. Mm-mm. Sok ku bahasa Sunda. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama guru dan orang tua harus begitu sabar dalam mendidik anak ya. Iya. Karena itu memang tugas kita bersama. tugas bersama sebagai orang tua, sebagai guru. Iya. Mudahan semoga Covid tuh jeleng berlalu Berlalu tuh jeleng. semoga cepat berlalu. Semoga Covid-19 jeleng berlalu. Mangat itah tahu hasupa, Mangat itah ketemu, hasupa kawalan. Tatap muka sama ewen. Iya, sama teman-teman yang lain. Sama iya. Kawalan. Iya. Itah menanjung. Jalan-jalan, silaturahmi sama uluh. Kayak Uluh are orang banyak ya. Orang banyak. Hatur nuhun kasamudayana. Iya. Mugia bermanfaat kanggo urang sadayana. Iya, kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tutup ya. Hatur nuhun.